Angkot datang angkot. Ayo. Ayo, ayo. Ayo teman-teman, ikutin kita terus. Kita mau safari journey, mau lihat binatang dari jarak dekat, teman-teman. Ayo, kita jalan. Sekarang kita mau masuki Indonesia. Satwa pertama kita di Indonesia. Ya, sebelah kanan ya. Kita ada babi rusa. Babi rusa. Dinamakan babi rusa karena yang jantan memiliki taring menjulang ke atas. Dan taring mereka mirip seperti tanduk rusa, makanya namanya babi rusa. Dan sebelah kiri di lubang pohon kita ada burung hantu. Ada burung hantu. Jadi burung hantu bisa memutar kepalanya hingga 135 derajat karena burung hantu punya 14 tulang di lehernya. Sebelah kanan kita ada anoa. Jadi anoa adalah kerbau terkecil di dunia. Mereka bisa ditemukan di hutan hujan tropis di Pulau Sulawesi. Dan sebelah kiri juga ada buaya ya, buaya muara. Jadi buaya adalah reptil terbesar di dunia. Bisa mencapai panjang hingga 6 meter dan beratnya bisa sampai 1 ton. Dan buaya buka mulutnya ketika merasa panas karena buaya itu nggak punya pori-pori, sama seperti anjing kalau kepanasan buka mulut. Dan sekarang kita akan bertemu dengan mamalia darat terbesar di dunia. Kita ada gajah ya. Di sini kita ada gajah Sumatera. Gajah terkecil kedua di dunia setelah gajah pygmy dari Kalimantan. Mereka bisa berbobot hingga 4 ton dan bisa menghabiskan 200 kg rumput dan 150 liter air per hari. Masih di Indonesia, sekarang kita memasuki Pulau Jawa yang besar ya. Ada banteng. Banteng adalah jenis sapi liar di Indonesia dan mereka digunakan untuk pertanian ya. Dan juga ada sekelompok rusa Jawa. Ya, rusa Jawa juga bisa ditemukan di Pulau Bali dan juga di Pulau Timor ya. Di sebelah sana, di pojok nih, kita ada tapir. Tapir ini satu keluarga dengan kuda dan badak. Mereka terlihat seperti memakan semut, tapi sebenarnya mereka ini herbivora ya. Mereka hanya makan tumbuh-tumbuhan. Sekarang kita memasuki Pulau Kalimantan. Dan kita akan bertemu dengan saudara kita ya. Ini lebih tepatnya kembaran kita nih ya, orang hutan. Orang hutan memiliki DNA 96% mirip seperti manusia ya. Mereka juga punya sidik jari. Dan juga yang betina mengalami siklus menstruasi. Masuk air deh. Masuk air deh. Boleh masuk air deh. Masuk air sekarang, bukannya masuk air. Memasuki air. Masuk air airnya.
sebelah kanan ya, tidak ada Itu apa? kera lagi, namanya oa. Jadi oa ini adalah kera yang setia karena mereka monogami. Itu artinya mereka hanya punya satu pasangan saja seumur hidupnya. Apa itu? Bukan merah. Bukan itu. Ini burung apa? Dan sebelah kiri kita ada beruang ya, beruang madu atau beruang matahari. Jadi hari ini cukup panas ya, cukup terik sinar mataharinya, jadi mereka berteduh sebelah sana. Ini adalah beruang terkecil di dunia, disebut juga dengan nama beruang matahari karena mereka punya tanda seperti matahari di dadanya. Melewati jembatan Getar. Jembatan Getar. Jembatan Getar. Oke, dan sekarang kita harus berhati-hati karena kita akan bertemu dengan kucing terbesar di dunia. Singa. Ini, biasa ini. Sebelah kiri ya ada sepasang harimau, namanya Thomas dan Laksmi ya. Ini jantan dan betina. Ya, jadi hanya yang jantan itu lebih besar daripada yang betina ya. Thomas sama Laksmi. Ada motor. Ya, jadi harimau tergolong ke dalam kelompok kucing besar bersama dengan leopard, jaguar, dan singa. Mereka bisa berbobot hingga 300 kg ya, dan bisa menghabiskan 6 kg daging per hari. Oke, sekarang kita melewati jembatan Getar lagi ya, pijak gratis bilang Oke, meninggalkan Indonesia, sekarang kita menuju ke India. India. Coba kita lihat ya, ada apa di India? Dengan benteng putih, di sini kita ada rusa tutul. Hanya yang jantan punya tanduk ya, dan tanduknya bisa patah dan tumbuh kembali setiap tahun. Dan di sebelah kiri kita ada beruang Himalaya ya. Ini adalah beruang terbesar di Asia. Disebut juga dengan nama beruang bulan karena mereka juga punya tanda seperti bulan sabit di dadanya. Kalau yang tadi beruang matahari tandanya matahari, kalau ini yang bulan. Sekarang kita memasuki Afrika ya. Ada yang lagi berendam nih. Lagi berendam. Ya, kita kuda Nil ya, nomor 1. Apa namanya deh? Ya, jadi kuda Nil adalah mamalia darat terbesar ketiga di dunia. Setelah gajah dan badak ya. Itu yang paling kecil, anaknya namanya Maji, usianya baru 5 tahun. Mereka lebih banyak menghabiskan waktunya dalam air ya, untuk melindungi kulitnya dari sinar matahari.
mereka punya kulit yang sensitif. Di Afrika mereka dijuluki sebagai pembunuh nomor 1 karena mereka lebih banyak membunuh manusia daripada buaya dan singa. Mau ke air nih. Ya, di sini kita bertemu dengan musuhnya Simba ya, hyena sebelah kiri. Jadi hyena ini bukan kucing dan juga bukan anjing. Mereka punya jenisnya sendiri, namanya Hyenidae, dan mereka adalah satwa yang soliter. Hidupnya itu menyendiri, tapi juga bisa hidup berkelompok ya. Dalam satu kelompok terdapat satu betina bersama dengan 3 pejantan. Selamat datang di padang savana Afrika. Dengan tanduk yang panjang, ini namanya elang, antelop terbesar dan terlambat di dunia. Walaupun larinya lambat, tapi mereka ini bisa lompat hingga 2,5 meter tingginya. Dan yang warna coklat lagi makan rumput ya, itu namanya lecui. Jadi ketika mereka berlari terlihat seperti terbang karena mereka itu melompat dan berlari di waktu yang bersamaan. Ini burung unta deh. Unta. Ini yang telurnya. Karena burung unta ya, ini adalah burung terbesar di Afrika. Ini burung unta ini. Larinya sangat cepat ya, 70 km per jam, tapi mereka ini punya otak yang sangat kecil, bahkan otaknya lebih kecil daripada ukuran bola matanya. Di sebelah kiri kita ada waterbug. Jadi waterbug ini memiliki kulit dan bulu yang waterproof atau anti air ya. Kalau kena air, mereka akan kering dengan cepat. Dan sekarang kita harus bersiap-siap karena kita akan bertemu dengan predator nomor 1 di Afrika. Ya, kita skip dulu ya predatornya yang masih lagi ada di holding area. Tapi jangan khawatir karena kita akan lanjut menuju mamalia darat tertinggi di dunia. Ada yang tahu yang tinggi? Ya, apa namanya? Kita ada jerapah. Namanya Hanah ya, usianya baru 5 tahun. Jerapah bisa tumbuh hingga 5 sampai 6 meter tingginya. Dan mereka itu kalau tidur sambil berdiri ya. Tidurnya sambil berdiri supaya mereka waspada sama musuh di sekitarnya.
kita ada Watusi, sapi merah dari Afrika. Suku di Afrika menggunakan Watusi ini sebagai mas kawin. Dan sebelah kiri juga ada unta, namanya unta dromedari. Unta jenis ini hanya punya satu punuk saja ya. Dan dalam punuk unta itu isinya lemak, jadi bukan air. Fungsi lemaknya sebagai cadangan energi. Ini namanya Jessica. Sebelah kiri kita ada monyet, namanya monyet dukun, monyet terbesar di Afrika. Yang jantan lebih besar daripada yang betina ya. Yang pernah nonton film Lion King pasti tahu ini ya. Jadi ini yang angkat bayi singa itu di awal filmnya. Dan di atas pegunungan berbatu ada domba gunung. Tinggalnya di atas pegunungan berbatu untuk menghindari musuhnya. Mereka juga bisa lompat hingga 2 meter tingginya. Domba gunung loh. Domba. Dan di bawah kita ada burung pelikan. Jadi burung pelikan merupakan salah satu jenis burung air terbesar di dunia. Ada 8 jenis burung pelikan ya. Dan yang kita punya ini jenisnya pelikan Australia. Oh, ada zebra deh. Depan ya ada zebra. Selamat datang di Panorama Afrika. Zebra deh, ada zebra. Nah, kita bertemu dengan zebra nih, ini sama anaknya. Ini anggota baru kami ya, anak zebra ya. Ini namanya zebra Chapman, zebra terkecil di Afrika. Ya, dan mereka ini sangat unik karena mereka punya 3 warna di tubuhnya, yaitu hitam, putih, dan coklat. Badak deh. Untuk selanjutnya kita ada mamalia darat terbesar kedua di dunia. Ada yang tahu? Yang ada celahnya? Badak. Ya, di sana ya kita bertemu dengan sepasang badak. Yang namanya Nelson dan Hima. Ada yang bisa bedain mana Nelson, mana Hima? Yang lebih besar ya, itu Nelson yang kanan, itu Nelson. Yang Hima sebelah kiri, yang betina ya. Jadi badak adalah mamalia darat terbesar kedua di dunia setelah gajah ya. Mereka bisa berlari cukup cepat, larinya bisa sampai 50 km per jam. Tapi kalau lari hanya bisa lurus saja ya, nggak bisa belok. Karena badak punya mata yang rabun. Namun penciuman dan pendengarannya sangat tajam. Di sini juga ada wildebeest ya, wildebeest sebelah kanan yang warna hitam ya. Jadi wildebeest ini adalah santapan favoritnya buaya dan singa. Jadi ini yang sering menyeberangi sungai ramai-ramai ya. Di sini kita juga ada akomodasi, ada hotel Mara River Safari Lodge. Jadi Anda bisa menginap di sini sambil menikmati pemandangan satwa Afrika. Sekali lagi ya, bertemu dengan jerapah kami. Ini yang jantan, yang ini namanya Singo, ini yang paling tinggi ya. Jerapah bisa tumbuh hingga 5 sampai 6 meter tingginya. Dan mereka itu kalau tidur sambil berdiri ya. Tidurnya sambil berdiri supaya mereka waspada sama musuh di sekitarnya. Di sini Anda juga bisa menggunakan jerapah kami ya di Giraffe Feeding Encounter. Jadi untuk kasih makannya buka sampai jam 3. Oh, kasih makan jerapah. Jerapah ya. Badan ngejar nih. Dan
sekarang kita akan bertemu dengan Raja Rimba ya. Singa jantan, male lion. Yang ini namanya Iku. Jadi singa jantan itu memiliki surai namanya, atau rambut di sekitar leher dan wajahnya. Ya, jadi ini singa jantan ya. Jadi singa jantan itu memiliki surai atau rambut ya di sekitar leher dan wajah mereka. Jadi kalau yang betina nggak ada rambutnya. Dan semakin tua singa jantan, maka warna surai atau rambut mereka akan semakin gelap. Ya, jadi fungsi rambutnya itu untuk melindungi lehernya ketika berkelahi dan juga untuk memikat betina ya. Jadi semakin lebat rambutnya, semakin tampan mereka. Kita juga ada restoran di sini. Safu Lion Restoran. Jadi Anda juga bisa makan di sini ditemani oleh singa kami. Tuh, mencelap sambil anu tuh sapu layan tuh. Aksa. Jembatan getar lagi ya, pijat gratis lagi. Dan sekali lagi kita bertemu dengan pygmy hippo. Aku Daniel lagi ya, tapi ini jenisnya beda. Namanya pygmy hippo. Kudanil kerdil ya. Kudanil terkecil di Afrika. Tapi sayangnya mereka ini terancam punah karena mereka hanya bersisa sekitar 2.000 sampai 3.000 ekor saja di Afrika. Yang ini namanya Fitriani. Fitriani. Cewek dia di cewek. Boleh buat mainnya muter ya. Oke, meninggalkan Afrika, sekarang kita balik lagi ke Indonesia. Dan sekali lagi kita bertemu dengan gajah Sumatera. Apa itu deh? Apa ada kanan? Ya, cerita apa Anda kalau gajah hamil selama 22 bulan namanya. Hampir 2 tahun ya namanya hamil ya. Dan anaknya yang baru lahir bisa mencapai berat hingga 120 kg. Ini lagi mandi lumpur ya. Jadi gajah biasanya akan melumuri tubuhnya itu dengan lumpur untuk melindungi kulitnya dari sengatan sinar matahari dan juga untuk menghindari serangga ya. Ini yang terakhir kita bertemu lagi dengan burung ya. Sebelah sana itu yang kepalanya warnanya hitam, warnanya biru. Kita ada burung kasuari. Ya, jadi burung kasuari adalah burung terbesar ketiga di dunia. Dan mereka ini bisa ditemukan di Papua Nugini dan juga di Australia ya. Dan burung kasuari ini memiliki mahkota di kepalanya. Jadi semakin besar mahkotanya, semakin dominan mereka. Itu lagi satu ya. Dan mereka merupakan burung yang sangat mematikan karena mereka itu kalau menyerang itu menendang ya. Jadi di kakinya itu ada kuku yang tajam, jadi sekali tendang itu bisa sampai menusuk atau merobek kulit ya. Jadi sangat mematikan. Oke, jadi burung kasuari merupakan satwa terakhir yang bisa kita lihat di Safari Journey pada siang hari ini.
Tapi jangan khawatir karena setelah ini Anda bisa menyaksikan pertunjukan aneka satwa di panggung Hanuman pada pukul 3 sore dan juga pertunjukan gajah di Kampung Gajah pada pukul 4 sore. Dan juga di sini banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan ya. Jika Anda ingin lebih berinteraksi lagi dengan satwa kami, kita ada program feeding, memberi makan satwa ya. Kita ada white tiger feeding, crocodile feeding, piranha feeding. Kita juga ada petting zoo dan masih banyak lagi satwa yang bisa dikasih makan ya. Dan juga ada program feeding the predator. Jika Anda ikut FTP-nya, Anda akan berada di dalam kendaraan berbentuk kandang ya. Jadi selama perjalanan bisa kasih makan yang herbivora dan juga karnivora, dan akan ada kucing besar yang naik. Jadi bisa join ya. Dan sebelum Anda meninggalkan tram ini, periksa kembali barang bawaannya. Pastikan tidak ada yang tertinggal, HP, kamera, dan barang penting lainnya. Bye. Itu. Biasa. Mantap.